Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Ibu dosen yang saya hormati serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Saya sangat senang dapat hadir di hadapan Ibu serta teman-teman sekalian. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman sekalian mengenai 4 keterampilan berbahasa yang baik dan benar. Di akhir presentasi ini, nantinya Ibu dan teman-teman sekalian dapat memahami apa saja sih 4 keterampilan berbahasa itu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Austin Nova dengan NIM 215231322. Yang kedua ada Geja Arsi Afifuddin dengan NIM 215231346. Yang ketiga ada Nawang Adelia dengan NIM 215231349. Yang keempat ada Okta Nur Amelia dengan NIM 215231344. Dan yang terakhir ada Siva Faridatul Muna dengan NIM 215231321. Pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Dalam berkomunikasi, kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah kita miliki, seberapapun tingkat atau kualitas keterampilan itu. Ada orang yang memiliki keterampilan berbahasa secara optimal sehingga setiap tujuan komunikasinya mudah tercapai. Namun, ada pula orang yang sangat lemah tingkat keterampilan berbahasanya, sehingga menimbulkan salah pengertian dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dapat diartikan sebagai aspek reseptif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Dengan kata lain, dalam proses encoding si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa yang berupa bunyi-bunyi yang diucapkan. Selanjutnya, pesan yang diformulasikan dalam wujud bunyi-bunyi tersebut disampaikan kepada penerima. Aktivitas tersebut biasa kita kenal dengan istilah aktivitas berbicara. Ada pula pengirim menyampaikan pesan itu dengan menggunakan lambang-lambang berupa tulisan. Dalam proses encoding, si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa tertulis, kemudian dikirimkan kepada penerima. Manfaat keterampilan berbahasa. 1. Dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa. Kita dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Di pihak lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai. Sebaliknya, siswa tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik. Maka, proses komunikasi pun gagal dilakukan. 2. Bagi seorang manajer, misalnya, keterampilan berbicara memang penting. Ia hanya bisa mengelola karyawan di departemen atau organisasi yang dipimpinnya apabila ia memiliki keterampilan berbicara. Kepemimpinannya pun baru akan berhasil bila dilakukan pula oleh keterampilan mendengarkan, membaca, dan juga menulis yang berkaitan dengan profesinya. Sebaliknya, jabatan sebagai seorang manajer tidak akan pernah dapat diraih apabila yang bersangkutan tidak dapat meyakinkan otoritas yang berkaitan melalui keterampilannya berbicara dan menulis. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Sehubung dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berikut aspek-aspek dari keterampilan berbahasa. 1. Mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan, di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Pada kegiatan mendengar, tidak tercangkup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau bahkan pemahaman.
Sementara pada kegiatan mendengarkan, terdapat unsur-unsur kesengajaan, dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Dalam bahasa pertama, kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari yang disebut dengan proses acquisition, bukan melalui proses learning. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya dengan itu. Ada dua jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau sejenisnya dengan itu. Dalam mendengarkan, jenis ini tidak kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin meminta berbicara agak lebih lambat. Yang kedua, berbicara. Dalam keterampilan berbicara, dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif, misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Di samping itu, situasi interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata atau kalimat, atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara, dan lain-lain. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat dua arah, atau bahkan multi arah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan. Namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Kemudian, ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif. Misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain. Baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung, namun berlangsung secara satu arah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicara dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Yang ketiga yaitu membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri. Terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara, keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni A. Membaca permulaan dan B. Membaca lanjutan. A. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. B. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Penekanan membaca lanjut terletak pada pemahaman isi bacaan, bahkan pada tingkat tinggi harus disertai dengan kecepatan membaca yang memadai. Yang keempat yaitu menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu A. Menulis permulaan dan B.
menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekadar melukis atau menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis. Pada awal-awal memasuki persekolahan, para siswa dilatih menulis permulaan yang proses pembelajarannya sering disinergiskan dan diintegrasikan dengan kegiatan membaca permulaan. Kegiatan menulis yang sesungguhnya merupakan aktivitas curah ide, curah gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengar dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seseorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro dari masing-masing aspek keterampilan tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu maupun teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.